Yang terhormat Kepala UPT Balai Latihan Kerja Situbondo atau yang mewakili, yang terhormat Kasih PP dan Kasih PS UPT Balai Latihan Kerja Situbondo, yang terhormat Camat Celuring atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa Tampo, yang terhormat instruktur dan staf UPT Balai Latihan Kerja Situbondo serta para peserta pelatihan yang kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Susunan acara penutupan pelatihan berbasis kompetensi non-institusional program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja APBD 2021 kejuruan pertanian hidroponik di Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. 1. Pembukaan. 2. Laporan penyelenggara pelatihan. 3. Sambutan Kepala Desa Tampo. Yang keempat, sambutan Camat Celuring atau yang mewakili yang sekaligus menutup secara resmi pelaksanaan pelatihan. 5. Pemberian tali asih kepada instruktur dan peserta terbaik. Terakhir, penutup. Untuk mengawali dan membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya laporan penyelenggara pelatihan yang akan dibacakan oleh Bapak Nurjatmiko SH. Kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu Sekcam, Bapak Kepala Desa, Bapak Kasih BP serta Bapak Podiran dan semua peserta yang hadir. Laporan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi non-institusional program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja atau PKPTK APBD tahun 2021 kejuruan pertanian hidroponik di Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Kepada yang terhormat Kepala UPT Balai Latihan Kerja Situbondo yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Camat Celuring atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Tampo, kepada yang terhormat Bapak instruktur dan peserta pelatihan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021 kita dapat berkumpul bersama di Balai Desa Tampo, Kecamatan Celuring dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti penutupan pelatihan kerja berbasis kompetensi non-institusional program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja atau PKPTK APBD tahun 2021 kejuruan pertanian hidroponik yang nantinya akan ditutup secara resmi oleh Bapak Camat atau yang mewakili, dalam hal ini Ibu Sekcam. Bapak-bapak saudara sekalian, perkenankanlah pada kesempatan ini kami melaporkan tentang penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelatihan. A. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2021. B. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja dan usaha mandiri sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka atau TPT khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. C. Meningkatkan dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. 2. Dasar pelaksanaan. Dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah atau DPA OPD tahun anggaran 2021 program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja Situbondo nomor 914 garis miring 326 garis miring 203.2 garis miring tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. 3.
pelaksanaan pelatihan. Terhitung mulai tanggal 14 Juni 2021, pelatihan kejuruan pertanian hidroponik telah berakhir dan mencabut surat keputusan Kepala UPT Balai Latihan Kerja Situbondo nomor 188/108.7.10/2021 tanggal 17 Mei 2021. B. Peserta pelatihan berjumlah 16 orang. C. Lama pelatihan 160 jam pelajaran atau kurang lebih 20 hari. Keempat, kelulusan. Dari 16 peserta kejuruan pertanian hidroponik dinyatakan kompeten 16 orang. Nanti ini yang saya panggil berdiri gitu. Peringkat ketiga diraih saudara Muhammad Nur Hadi. Coba berdiri yang mana? Ada mana? Tidak ada? Oh ya sudah berdiri aja. Oke, terima kasih. Untuk peringkat kedua diraih saudari Pungki. Oh, maaf, saudara Pungki, maaf. Yang peringkat pertama diraih saudara Rizky. Ya, terima kasih. Demikian laporan penyelenggara pelatihan berbasis kompetensi non institusional program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja APBD kejuruan pertanian hidroponik tahun anggaran 2021 telah kami sampaikan secara singkat, dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili Ibu Sekjam untuk berkenan memberikan pengarahan kepada para peserta pelatihan dan sekaligus menutup secara resmi pelaksanaan pelatihan tersebut. Sekian, bila mana terdapat kekurangan dalam penyampaian ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurjatmiko SH atas pembacaan laporan tadi. Acara selanjutnya sambutan Kepala Desa Tampo. Kepada yang terhormat Bapak Hasim Asyari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amabad. Yang saya hormati Bapak Camat Celoreng yang diwakili oleh Ibu Sekjan, Ibu Titik Andayani SI yang saya hormati pula pimpinan BLK Situbondo yang mewakili Pak Mianto yang saya hormati, panitia, ketua sekaligus ketua Pokmas Laskar Sholawat Nusantara Desa Tampo, Bapak Poniran yang saya hormati, semua panitia peserta pelatihan yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua bisa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Para Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa rasanya baru kemarin pembukaan acara pelatihan pertanian hidroponik, saat ini sudah menjelang paripurna atau penutupan. Tidak terasa hampir 20 hari 20 hari kegiatan pelatihan ini yang rutin mulai pagi sampai sore terlaksana. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa diselenggarakan acara penutupan.
Saya kira dari awal sampai akhir dengan semua peserta pelatihan pasti mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi panjenengan semua, khususnya terkait dengan pertanian hidroponik, mulai dari proses awal persiapan media hingga mulai penanaman hingga akhir saat ini. Tanamannya sudah usia berapa hari? Berapa hari? Ini 20 hari. Alhamdulillah sudah proses-proses ini panjenengan semua lalui hingga sampai studi banding, melihat tanaman hidroponik yang ada, yang sudah pernah dilakukan baik di Kaliploso, di Sembulung, di Tegalsari. Alhamdulillah dari semua itu pasti panjenengan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, dan saya yakin juga panjenengan sudah mendapatkan sampai ke pemasarannya. Ini sampai ke pemasarannya, berarti dari nol sampai akhir itu panjenengan sudah mendapatkan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu tindak lanjut dari pelatihan ini yang sangat penting pula untuk dilaksanakan. Tindak lanjut dari pengetahuan ini untuk diterapkan di rumah panjenengan atau di mana saja, yang penting itu untuk bermanfaat bagi panjenengan. Ini rugi apabila panjenengan sudah meluangkan waktu untuk pelatihan ini apabila tidak ada tindak lanjutnya. Ini oleh karena itu monggo setelah ini ditutup, dimulai atau ditindaklanjuti untuk usaha yang mungkin itu nanti akan menjadi mata pencaharian panjenengan sedaya. Ini monggo nanti ditindaklanjuti. Dan yang gak kalah pentingnya, ini panjenengan sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari pelatihan ini, digepok tularkan. Bahasanya apa? Gepok tularkan itu. Nah, diturunkan atau disampaikan ke teman panjenengan, ke tetangga panjenengan dan lain sebagainya, sehingga ilmu ini bisa berkembang. Malah alhamdulillah apabila nanti khususnya di Desa Tampo ini menjadi sentral menjadi pusat tanaman hidroponik. Jadi masyarakat luar kalau ingin mendapatkan atau mencari apapun tanaman yang terkait dengan tanaman hidroponik, carinya ya di Desa Tampo ini. Mudah-mudahan bisa sampai segitu. Ini mudah-mudahan panjenengan bisa meneruskan dan menindaklanjuti dari pelatihan ini. Pelatihan ini sukses dan hingga penutupan ini tidak terlepas dari kerjasama antara BLK Situbondo dengan Pokmas Laskar Sholawat yang ada di Desa Tampo, yang juga tidak kalah pentingnya pasti dari instruktur yang telaten, yang terus membimbing panjenengan semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak instruktur, dan saya ucapkan terima kasih pula dan perlu diaplaus kepada Ketua Pokmas Laskar Sholawat Desa Tampo ini, karena kegiatan alhamdulillah dengan kegiatan ini semua bisa berjalan dengan baik, dan hingga saat ini tidak terasa akan segera ditutup kegiatan pelatihan ini. Saya kira dari saya sekaligus selaku kepala desa, tidak ada yang kalah penting saya ucapkan kecuali ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan acara atau kegiatan pelatihan ini
desa Tampo terus bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan selanjutnya dengan program-program yang beda. Salah satunya bisa pelatihan membatik, tata rias, dan bisa makanan olahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan tersebut. Saya yakin dengan tangan dinginnya Ketua Laskar Sholawat ini Pak Pon, ke depannya kegiatan-kegiatan yang positif ini insya Allah terus berlanjut. Sebagai pengetahuan saja Pak Mianto, dengan kegiatan Pokmas Sholawat yang ada di Laskar Sholawat yang ada di Desa Tampo sudah banyak dilaksanakan. Salah satunya untuk yang saat ini yang sudah ditangani dan belum selesai itu adalah bedah rumah yang ditangani oleh Pokmas Laskar Sholawat. Terus juga penanaman tanaman alpukat oligator. Tiap kakak itu dua tanaman Desa Tampo. Ini juga disponsori juga atas prakarsa Pokmas Laskar Sholawat yang ada di Desa Tampo. Saya kira banyak sekali yang sudah ditangani oleh Laskar Sholawat. Oleh karena itu saya ucapkan matur nuwun, Laskar Sholawat sudah bisa ikut membantu mengembangkan potensi yang ada di Desa Tampo. Saya kira itu, kurang lebihnya kata mohon maaf. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasyim Asyari atas sambutannya. Acara selanjutnya sambutan Camat Ciluring atau yang mewakili yang sekaligus menutup secara resmi pelaksanaan pelatihan. Kepada yang terhormat Ibu Sekjam, Ibu Titi Handayani SE, kami persilakan. Mohon izin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari Balai Latihan Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja yang ada di Situbondo. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati instruktur dari pelatihan hari ini, pelatihan yang dilaksanakan kemarin-kemarin, serta dari semua peserta pelatihan ini. Alhamdulillah, syukurillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini panjenengan dan kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga bisa bermuajahah pada kesempatan siang hari ini. Kami mohon maaf ke Pak Camat, ada kegiatan sehingga tadi saya ditelepon sama Mas Amrul karena beberapa kali pikir saya ada apa-apa, ternyata surat datanya dikirim baru tadi. Nah, akhirnya kami meluncur ke sini. Bapak, Ibu, Ustaz, saudara-saudaraku semua, alhamdulillah dari 26 hari, kayaknya gitu ya hitungannya, tanggal 17 Mei sampai 14 Juni hari ini, dengan waktu 160 jam dari yang disampaikan laporan tadi, ternyata dari saudara-saudara kita ini tidak ada yang istilahnya dikatakan tidak lulus atau bolos. Kesekian jam dikatakan bolos dan sekian akhirnya tidak bisa dinyatakan lulus. Dan terima kasih dari 16 peserta ini ada 3 orang yang tadi sampaikan bahwa 16 orang ini ada 3 orang yang ibaratnya penilaian dari instruktur maupun dari tim ini dikatakan lebih dari yang lainnya, sehingga 3 orang ini bukan berarti paling pinter dewe, paling enggak, semua sama, akan tetapi penilaian dari tim dan penilaian dari instruktur ini mungkin beda, sehingga ada 3 orang termasuk Mas atau Mbak ini lagi Luki ya, Pungki. Okay. Tadi kan awalnya Mbak Pungki karena rambutnya memang panjang. Saya datang tadi rambutnya memang panjang dan sekarang sudah digelung. Nah, terima kasih
Pak Kades, karena tadi harapan Pak Kades adalah di mana Desa Tampo ini diharapkan ada sentra setelah pelatihan ini kaitannya dengan semua tanaman yang hidroponik alias yang tidak ditanam di tanah sehingga masih kondisi bersih dan mungkin juga alami atau tanpa pupuk apa istilahnya kimia, nah kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan nanti masing-masing ini kan beda cara menyerap ilmunya, gitu nggih Pak Instruktur? Masing-masing beda cara menerima, mengaplikasikan hasil dari pelatihan. Nah, setelah penutupan ini Pak Kades tadi minta karena tadi kemarin juga ada sampai pada marketnya, pemasarannya, maka harapan Pak Kades karena di Desa Tampo ini sudah banyak pelatihan-pelatihan lewat perempuan, lewat pemuda, lewat kelompok sholawat ini. Nah, sholawat inilah yang kami inginkan berkah dan barokah karena bernamanya aja sudah sholawat. Nah, harapan Pak Kades dengan adanya beberapa pelatihan mulai dari kuliner, mulai dari masakan atau kuliner sampai pada batik dan tanaman pertanian, diharapkan sentra-sentra ini tadi atau pokmas ini tadi ibaratnya satu lokasi, ibarat kayak punyaan mana istilahnya Kediri itu kan ada kampung Inggris. Kita Pak Kades sama saya juga sama, kita berharap ada kampung batik sudah terjalani, ini yang belum adalah kampung kuliner dan kampung pertanian. Nah, pertanian kan banyak, dalam artian pertanian hidroponik nanti ada di Sholawat, dan mungkin juga yang lainnya Pak Kades. Harapan kami terkait dengan pemasaran sudah disampaikan, dan di awal dulu kami juga sudah menyampaikan kepada panjenengan pemasaran ini tidak semudah kita membalik tangan, karena pemasaran kita harus berawal dari nol. Pemasaran bisa lewat media sosial, pemasaran bisa lewat panjenengan kalau pakai ibaratnya toko ya mungkin di satu kampung ini ibaratnya di depan rumah ibaratnya itu seperti kan kampung sholawat kan di sini kampung sholawat sampai apa namanya pok sholawat kan di sini, jadi sejalan dengan kampung batik kan. Nah, harapan Pak Kades juga ketika masyarakat atau orang mau menuju kampung batik ini sudah ada dari kelompok panjenengan sholawat ini juga di depan rumah ini rata-rata orang daerah sini. Enggak, maksudnya yang banyak ya oke lah daerah Tampo. Saya sangat paham, maksud saya kan tadi saya sudah nyampaikan kampung batik kan di sana kan gitu, bersolawat juga di situ, pokok mas solawat kan juga di sepanjang jalurnya punyaan jalur kampung batik. Nah, harapan kita jadi orang itu pulang dengan bawa oleh-oleh di samping untuk kebutuhan dapur juga untuk kebutuhan batik yang ada sudah lebih dulu. Jadi harapan Pak Kades, harapan kita. Nah, ini koordinatornya sinten? Pak Mas. Nggih, Pak, saya nitip teman-teman ini, kita yang paling sulit adalah mempertahankan dan membina. Kalau membentuk lebih mudah. Tapi ketika mempertahankan dan membina teman-teman, bukan membinasakan loh, membina teman-teman ini lebih maju lagi dalam pertanian. Ini kami berharap panjenengan ojo wale-wale ibaratnya mempunyai kreasi dan ide-ide untuk pada teman-teman ini. Mungkin itu harapan kami karena keinginan kita ketika orang berkunjung ke Tampo sudah ada kampung batik. Nah, ini juga diharapkan adalah ada kampung pertanian karena sudah satu jalur dengan kampung batik. Kantornya kok masnya kan di situ nggih. Harapan kami seperti itu sehingga ketika nanti kami ada tamu kita, ketika kami ada sesuatu, maka yang kita tuju Pak Kades langsung ada kegiatan ini Pak Kades, ada kegiatan itu dan sebagainya adalah harapan kami karena pertanian BPP yang ada di Kecamatan Celuring
ini kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan di kabupaten. Nah, harapan kami adalah nanti bersinergi dengan Pokmas Panjenengan. Itu harapan Bapak Kepala Desa dan kita yang ada di sini. Mungkin itu, terima kasih. Sebelum kami akhiri pada kegiatan hari ini, pada pelatihan selama 26 hari kerja, karena kami tadi sudah diminta untuk menutup pelatihan ini. Semoga harapan kita semuanya yang ada di desa maupun di kecamatan, Pokmas Selawat ini untuk selanjutnya bisa mempunyai ide-ide kreasi, ide-ide kreatif, dan bisa tularkan kepada lingkungan panjenengan, lingkungan dari Pokmas Selawat ini. Harapan kami bisa berkah dan barokah dan menjadi berkembang sesuai dengan nama solawatnya. Terima kasih. Untuk menutup pada hari ini Rabu tanggal 14 Juni 2021, kegiatan pelatihan berbasis kompetensi non-institusional program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja PKPTK APBD 2021 kejuruhan pertanian hidroponik Desa Tampu Kecamatan Sluring Kabupaten Banyuwangi pada pukul 11.30 kami nyatakan ditutup dan kegiatan selesai. Semoga berkah dan barokah setelah kita semua tetap diberikan kesehatan. Untuk menutup ini, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah istina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.